kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Hidayah dengan nomor NIM 222730005. Saya dari program studi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital PSTK Tegal. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ulangan tengah semester pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Yulis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pernyataan berikut dan saya akan memberikan sedikit pendapat saya. Untuk pernyataan yang pertama yaitu pertanyaan, kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu di swasta ataupun negeri. Salah satu alasannya secara internal yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pendapat saudara tentang konsep dan kenyataan tersebut? Jelaskan beserta contohnya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan berikut. Nah, untuk pendidikan kewarganegaraan adalah memang salah satu mata kuliah yang wajib ada di universitas negeri ataupun swasta. Alasan yang mendasar yaitu secara internal untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga telah disepakati oleh pemerintah dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti /Kep /2006 dirumuskan sebagai berikut. Hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar negara. Kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasialis dengan negara dan sesama warga negara. Visi mata kuliah ini merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Sedangkan misi mata kuliah ini untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya secara konsisten untuk mewujudkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan rasa tanggung jawabnya. Kemudian, dengan adanya mata kuliah ini, agar mahasiswa mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme kepada negaranya. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini memang banyak sekali mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme atau patriotisme. Pengaruh globalisasi terhadap mahasiswa juga begitu kuat. Pengaruh ini telah membuat banyak mahasiswa kehilangan kepribadiannya terhadap dirinya sendiri sebagai bangsa Indonesia. Hal ini telah ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul di kehidupan sehari-hari, seperti dalam penggunaan internet. Internet digunakan dengan tidak semestinya oleh warga Indonesia, terkhusus untuk para pemuda bangsa Indonesia. Sekarang banyak sekali yang telah kecanduan dengan main game online ataupun bermain hal-hal yang negatif. Selain penggunaan internet, pemuda Indonesia juga telah dipengaruhi oleh budaya lain dan rasa malas yang tinggi membuat mahasiswa atau pemuda bangsa Indonesia menjadi rusak. Oleh sebab itu, perilaku tersebut akan merugikan untuk dirinya sendiri, orang tua, dan orang lain pastinya.
Banyak juga sekarang pemuda yang mengonsumsi alkohol atau narkoba dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Sebagai mahasiswa yang baik, ada baiknya kita belajar pendidikan kewarganegaraan dan dapat melaksanakan sikap-sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua, salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu, menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga merusak nilai persatuan. Nah, jelaskan dan berikan contoh bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi. Saya akan menjelaskan tentang konsep dinamika yang terjadi pada bangsa Indonesia. Identitas nasionalis bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasi tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Salah satu alasannya perlu identitas nasional bagi Indonesia, yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri, semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman. Perkembangan ini mempengaruhi identitas nasionalis dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai Pancasila atau budaya asli Indonesia. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing adalah budaya modern, sedangkan budaya asli dianggap sebagai budaya kuno. Itu hal yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Bagi mahasiswa, kita harus bisa mengembangkan budaya-budaya yang asli dari Indonesia. Krisis identitas menjadi masalah yang serius di masa ini. Kini turut khawatir dengan adanya krisis identitas ini yang menyebabkan kurang kesadaran dan menurunnya rasa cinta tanah air dan rasa persatuan atau persaudaraan. Akibatnya, budaya asing yang masuk ke Indonesia mempengaruhi warga Indonesia. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran seseorang atau kelompok terhadap pentingnya hidup berpancasila, sehingga menyebabkan lunturnya budaya timur tergerus oleh budaya barat. Tentu menunjukkan bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai krisis identitas nasional. Kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan jati diri nasional Indonesia di tengah-tengah era globalisasi dan modernisasi dunia harus memiliki kesadaran diri bahwa kita adalah bangsa timur, bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan warisan dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bersifat selektif dalam menerima budaya barat dan mencintai produk dalam negeri. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Integritas elit massa yaitu menyatukan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat, tetapi ini juga bisa menjadi suatu tantangan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat tentang masalah peraturan perundang-undangan. Mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan.
Seharusnya dalam menyatukan kesepakatan harus mementingkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita lihat sekarang, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Banyak masyarakat yang resah akan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dari pemerintah, yang dibuat pemerintah, yang mengakibatkan perdebatan dan kericuhan yang terjadi pada masyarakat. Timbul rasa tidak percaya masyarakat kepada pemimpin dan memilih untuk golput dalam pemilu. Seperti contoh sekarang ini, pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan DPR RI pada hari Senin 5 September 2020. Yang lalu, DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari masyarakat. Hal ini sangat meresahkan dan menimbulkan kekacauan di Indonesia. Aksi demo pun dijadikan aksi aspirasi masyarakat kepada pemerintah di setiap daerah. Selain itu, di masa yang ricuh ini, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mengeluarkan pernyataan hoaks tentang UU ini yang menyebar di seluruh Indonesia. Melalui jejaring internet, sekarang banyak sekali isu-isu hoaks yang mengakibatkan banyak orang-orang awam itu percaya dengan berita hoaks tersebut yang mengakibatkan Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain melanggar demo di berbagai daerah di tanah air, para buruh juga tetap akan melakukan mogok nasional. Kesimpulannya adalah kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat dapat menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan di Indonesia. Tetapi setidaknya kebijakan pemerintah hendaknya dapat melayani keinginan dan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jalinan hubungan dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, kesediaan untuk bertandingan secara damai dan saling menghargai satu sama lain, itu sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia untuk memperbaiki integritas nasional yang ada di negara kita. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM atau hak asasi manusia setiap warga negara. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada hak warga negara Indonesia, hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Untuk konsep dan kasus tersebut dapat dijelaskan, salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu untuk bisa melindungi HAM setiap warga negara. Ini dapat kita lihat dalam beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak setiap orang. Hak ini sifatnya universal atau umum. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi rendahnya derajat. Hak-hak ini bisa berupa hak hidup, hak bekerja, hak berpendapat, dan juga hak mendapatkan pendidikan untuk anak-anak. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bunyi dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun sering kita jumpai di luar sana banyak anak-anak yang belum bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang seharusnya ia dapatkan. Karena masa kecil, masa kanak-kanak mereka yang seharusnya mereka habiskan di bangku sekolah. Jadi sebaliknya, mereka harus bekerja. Mereka harus membantu kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak cuma itu, untuk anak-anak juga banyak yang putus sekolah. Masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyam pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, tidak. Pendidikan dasar saja
masih ada yang putus sekolah karena faktor ekonomi. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang anak bekerja daripada sekolah karena dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Contohnya kasus Muhammad Pasya Pratama umur 12 tahun, warga Bulu RT 5 RW 14 Desa Bejiharjo, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bocah lulusan SD ini dari kalangan keluarga yang kurang mampu atau kurang cukup dalam ekonomi terancam putus sekolah karena terpental dari SMP Negeri 2 Karangmojo akibat peraturan zonasi PBDB. Sementara untuk menjadi siswa SMP swasta atau di daerah lain, nenek dan kakek yang merawat Pasya sejak kecil tak mempunyai biaya. Padahal Pasya ingin melanjutkan sekolah di SMP tersebut. Ia bahkan sudah membeli sejumlah peralatan sekolah, semisal buku tulis, pena, dan alat-alat tulis lainnya. Semua itu dibeli Pasya setelah sang nenek menjual. Nah, menjual dagangannya. Dari kasus tersebut bisa dijelaskan kasus Pasya ini, dia rela berputus sekolah karena faktor ekonomi. Jadi bisa dilihat di Indonesia mungkin belum sepenuhnya merata tentang HAM tersebut, tentang pendidikan yang harus ada untuk anak-anak. Semoga Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi dalam hak pendidikan, hak bekerja, atau hak lainnya, dan masyarakat dengan pemerintah bisa berdamai dengan sepenuhnya dan bisa menjadi negara yang lebih maju dan semuanya merasa tidak terbebani sama sekali. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena jika banyak kata-kata yang salah, banyak kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.